Miss. Ini ya contoh dokumen itu ya, dokumen yang Lia buat asal-asalan, tapi di sini tuh ada beberapa kriteria penulisan nomor nanti. Cara supaya nomornya itu bisa beda-beda, terus juga letaknya bisa beda-beda tanpa harus ke double per halamannya. Nah, caranya adalah kita kan pengen cover ini nggak ada nomornya kan. Nah, caranya kalau mau nggak ada nomor kita break. Jadi setiap kali halaman yang penomorannya itu beda atau yang letaknya itu mau beda, berarti di halaman tersebut harus di break dulu. Di break itu artinya dipecah supaya dia nggak keikut nomornya atau nggak meneruskan nomornya. Contoh, cover ini kan nggak mau ada nomornya. Nih, covernya nggak mau ada nomornya. Berarti di halaman kedua yang kata pengantar, kita break nih supaya dia kepisah nih halamannya. Supaya dia kepisah halamannya. Caranya gimana? Taruh kursornya di kata paling depan. Nih, ya di kata paling depan. Kemudian kita ke menu layout yang ada di tab layout. Kita pilih bricks. Kita next page. Nah, udah di next page. Kita kalau misalnya cara tahu itu udah ke break atau belum, kita aktifkan headernya dengan cara klik 2 kali yang paling atas. Nah, kalau ada section 1, section 2 nih, berarti tandanya dia udah ke break nih karena ada section 2. Kalau dia belum ke break berarti nggak ada section 2-nya. Karena dia ada section 2 berarti dia udah ke break. Nah, terus setelah kita break, itu jangan langsung dilanjutin lagi. Kita klik dulu link to previews-nya. Kita matiin, jangan diaktifin. Kalau diaktifin nanti dia ngikut, halamannya jadi double. Jadi yang bagian header ini atas namanya kan header ya. Yang atas namanya header nih. Yang bagian atas ini header kita nonaktifin linknya. Tuh udah kita nonaktifin ya. Dan yang bagian bawahnya footer nih, yang footer juga kita nonaktifin. Kita klik dulu, kemudian kita nonaktifin lagi link to previousnya. Nah, gitu. Ya, jadi harus dimatiin dulu supaya dia nggak ngikut nanti halamannya jadi nggak double. Terus kita semulain lagi. Kita klik tengah-tengahnya supaya nggak ke header lagi. Nah, kan ini udah kebelah nih yang kata pengantar, udah jadi section 2. Nah, kan kata pengantar ini kita pengen angkanya jadi Romawi kan. Sedangkan bab 1 ini kita pengen angkanya angka 1, 2, 3. Berarti kan beda, berarti harus di break lagi nih karena beda jenis. Beda jenis kan, kita break lagi. Jadi kalau kita mau melakukan penomoran, kita break-breakin dulu aja bagian mana yang mau dipisah. Baru nanti dinomorin sekalian gitu. Kita break lagi nih yang bab satunya, karena bab satu ini kita pengen pakai nomor angka. Sedangkan kata pengantar mau pakai nomor Romawi. Kita break lagi bab satunya, kayak tadi sama, taruh di paling depan kursornya. Tuh, udah paling depan ya. Kemudian kita ke menu layout, kita pilih break lagi. Salah. Kita pilih breaks lagi, kemudian kita pilih next page. Kalau dia ke break, berarti dia jadi section 3. Coba kita aktifin. Klik 2 kali di paling atas supaya kebuka headernya. Nah, dia udah section 3 nih, tandanya berarti udah ke break. Sama kayak tadi, link to previousnya harus dimatikan. Karena kalau nggak dimatiin nanti dia double halamannya. Ada Romawi juga, ada angka juga. Jadi kita matiin dulu link to previousnya yang bagian header. Dan bagian footernya pun kita matiin. Tuh, bagian footernya kita klik lagi. Kemudian kita matiin link to previousnya. Nah, udah mati ya. Kita ketengahin lagi. Nah, ini kan kita mau di bab 1 ini kita pengen angkanya ada di tengah bawah nanti. Sedangkan di halaman kedua bab 1 itu angkanya ada di kanan atas. Berarti kan beda lagi nih letaknya. Kalau bagian yang ada bab satunya adanya di bawah tengah, sedangkan di halaman selanjutnya adanya di bagian atas kanan. Berarti kan beda nih penulisannya, letak penulisannya. Berarti kita break lagi nih dia nih. Supaya dia letaknya jadi di kanan nanti di halaman kedua bab 1 ini. Caranya sama lagi kayak tadi. Kita taruh di paling awal dulu kursornya. Kemudian kita ke layout. Setelah ke layout kita ke bricks. Setelah ke bricks kita ke next page lagi. Nah, kan nanti dia jadi ke tab gini ya. Kan ke tab. Ya udah kita hapus aja tabnya. Nah, gitu. Kita lihat udah jadi section 4 belum? Oh, udah. Berarti tanyanya dia udah ke break nih. Sama link to previousnya dimatikan. Yang bagian header dimatiin. Yang bagian footer juga dimatiin. Kita klik dulu footernya.
terus kita matiin. Nah, kalau misalnya nggak dimatiin link to previousnya, nanti dia jadi double halamannya. Di tengah ada, di kanan juga ada gitu. Jadi harus dimatiin dulu. Nah, kalau misalnya udah, kan halaman-halaman selanjutnya nanti nomornya sama ya, ada di kanan atas. Yang beda-beda lagi nanti pas di daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini penomorannya kan adanya di tengah bawah. Berarti di break lagi, karena dia beda. Halaman-halaman sebelumnya adanya di kanan. Di bagian daftar pustaka, halaman pertama nih daftar pustaka, dia kembali lagi di bawah, tengah. Berarti sama kayak tadi, di break lagi. Jadi setiap kali penulisannya itu berbeda atau letaknya berbeda, dia harus di break. Kalau misalnya dia penulisannya sama bawahnya, kan kalau bab 1 kan banyak tuh halamannya bisa sampai 15 lembar. Kita udah break tadi kan di kanan atas, berarti di halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima itu bakal secara otomatis adanya di atas semua. Nah, makanya supaya daftar pustaka ini nggak di kanan atas, berarti kita break lagi supaya dia letaknya adanya di bawah tengah gitu. Kita break lagi, caranya taruh lagi di paling depan, kemudian kita ke menu layout lagi, kita ke breaks, kemudian ke bagian next page. Nah, kita lihat sectionnya udah nambah belum? Nambah. Jadi section 5 berarti tandanya udah ke break. Sama link to previous bagian headernya di nonaktifkan. Begitupun di bagian footernya pun di nonaktifkan. Gitu. Ya, kalau daftar pustakanya lebih dari 1 lembar, berarti kan otomatis harus di break lagi. Karena halaman kedua daftar pustaka itu adanya di kanan lagi. Tapi kalau daftar pustakanya cuma 1 lembar ya udah gampang. Berarti tidak perlu di break lagi nanti di halaman selanjutnya karena cuma 1 lembar daftar pustakanya. Nah, coba kita buktikan, kita nomorin sekarang ya. Kita nomorin dari paling atas. Kan cover ini kita nggak mau nomorin, berarti nggak usah. Kita langsung ke bagian kata pengantar nih. Kita mau nomorin pakai apa namanya? Romawi. Kita pakai Romawi. Nah, caranya adalah kita aktifin footernya. Nih kita aktifin nih footernya nih yang bagian kata pengantar karena kita mau nomorin angka Romawi. Kemudian kita pilih ke page number bagian bottom karena kita mau pakai di bawah tengah. Cari yang bagian tengah, nih tengahnya. Udah ke bagian tengah. Kemudian kita blok dulu angka 2-nya, kita ganti pakai Romawi. Ya, kita ganti pakai Romawi di bagian page number lagi, kemudian ke format page number. Kita klik. Nah, kita pilih bagian number formatnya itu pakai Romawi. Cari yang Romawi kecil. Kemudian di bagian page numberingnya kita mulai dari 1. Nah, baru oke. Tuh, ada kan tuh 1i tuh. Lihat covernya, ada gak covernya? Gak ada, karena kan udah ke break. Terus juga udah di nonaktifkan link to previousnya, jadi dia gak bakal keikut. Kita bagian bab 1 coba. Bab 1 ada gak angka 1-nya? Gak ada. Tuh. Jadi dia angka 1i-nya itu hanya cuma di kata pengantar aja. Karena tadi udah kita nonaktifkan link to previousnya. Kemudian kita pengen bab 1 ini ada angkanya tapi di tengah. Dimulai dari angka 1 juga. Caranya sama kayak tadi, kita ke bagian header bawah bab 1-nya. Kemudian kita pilih page number. Pilih bagian bottom. Kemudian pilih bagian tengah. Nah, ini kan angka 2 nih. Kita pengen ubah jadi angka 1 berarti ke page number lagi. Kita blok dulu ya 2-nya. Terus kita ke page number lagi. Kita bagian format page number. Klik. Kita pengen dari angka 1. Klik aja start up-nya jadi angka 1. Oke. Nah, jadi kan tuh angka 1. Coba lihat, lembar keduanya ada di tengah juga gak? Gak ada. Tuh, gak ada kan? Karena kita udah break dan kita nonaktifkan link to previousnya. Nah, nanti di halaman kedua bab 1, kita pengen angkanya itu adanya di tengah, di kanan. Kita tinggal taruh aja kursornya di bagian header. Nih bagian header nih. Ya, bagian header. Halaman kedua bab 1. Tuh. Kemudian kita ke bagian page number lagi. Bagian top of page. Pilih yang kanan. Nih, kanan. Nah, dia akan secara otomatis mengisi angka 2. Tuh, di bagian kanan. Lihat, di bagian bawahnya nggak ada ya. Tuh, bagian bawahnya nggak ada. Terus kita ke bagian halaman selanjutnya ada tuh secara otomatis di angka 3. Secara otomatis lagi ada angka 4.
nggak ada karena udah masuk ke daftar pustaka gitu. Nah, daftar pustaka ini kok nggak ada angka kanannya ya, karena tadi daftar pustakanya kita break. Karena daftar pustaka itu letak nomornya adanya di bawah tengah. Ini kita nomorin lagi nih berarti kalimat tapi adanya di bawah. Tinggal klik aja bagian bawahnya. Bagian bawah kita klik lagi ke pack number. Kemudian kita pilih bottom. Pilih bagian tengah. Bagian tengah. Nah, tuh, udah tuh angka 4 tuh di bagian daftar pustaka. Gitu caranya, Is. Jadi yang menyebabkan nomornya itu jadi ganda karena link to previous-nya itu tetap aktif. Kalau link to previous-nya itu tetap aktif, dia bakal ganda nomornya. Di bawah ada, di atas juga ada. Jadi setiap kali kita mau ada perbedaan apa namanya? Perbedaan penulisan atau perbedaan letak, itu pastiin di break dulu dan halaman yang kita break kita nonaktifkan header dan footernya. Headernya kita nonaktifkan link to previous-nya dan footernya pun kita nonaktifkan link to previous-nya supaya dia nggak ngikut lagi ke halaman-halaman selanjutnya gitu. Semoga paham ya, Is. Kalau nggak paham nanti tanya lagi aja.